Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu ingin menjelaskan tentang operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, kalau sebelumnya kita bahas jumlah dan kurang pada pecahan, kalau yang ini kita bahas yang perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, apa nih syaratnya? Kalau pada penjumlahan pengurangan kan syarat dijumlahkan itu penyebutnya harus sama. Nah, beda kalau pada perkalian dan pembagian. Nah, kalau pada perkalian nih syaratnya tidak perlu disamakan penyebutnya, cukup gampang pembilang dikalikan dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Jadi itu satu garis lurus. Nah, seperti ini. Contohnya 1/2 dikali 1/3. Gampang, ini pembilang, ini juga pembilang. Kalikan satu garis lurus. 1 kali 1 berapa? 1/2 kali 3 berapa? 6. Nah, gampang kan? Nah, selanjutnya 2 kali 3 berapa? 6/5 kali 4 20. Nah, 6/20 bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi berapa? Bagi 2 sama dengan berapa? 6 bagi 2 3 per 20 bagi 2 10. Nah, kira-kira 3/10 udah sederhana atau belum? Sudah ya, karena sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan kecil manapun, karena ini sudah paling kecil. Jadi syaratnya, lebih gampangnya cara mengingatnya, untuk operasi perkalian pada pecahan cukup kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, gimana Bu kalau misalnya nanti soalnya seperti ini? Misalnya 3 dikali 1/2. Kita lihat, Bu, 3 kan cuma atasnya aja, bawahnya nggak ada. Nah, Ibu bilang tadi apa? Kalau hanya ada bilangan pokok, tidak ada bilangan penyebutnya, maka penyebutnya berapa? Penyebutnya 1, maka 3 ini sama dengan 3/1 dikali 1/2. Nah, gimana nih caranya? Kalikan aja. Atas kali atas, 3 kali 1, 3/1 kali 2, 2. Maka 3 kali 1/2 adalah 3/2. Nah, lihat 3/2 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti dapat kita jadikan pecahan campuran. 3/2 ini 3 dibagi 2 dapatnya berapa? 1, sisanya 1 per penyebutnya 2. Nah, inilah hasil dari 3 kali 1/2 adalah 1/2. Paham ya? Gampang untuk perkalian. Jadi triknya adalah kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, selanjutnya untuk seperti pembagian. Nah, untuk soalnya seperti ini Bu, kalau ada soalnya seperti ini gimana? Tenang, kalau ada pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. Ubah dulu nih menjadi pecahan biasa. 5 kali 1 5, 5 tambah 1 6, berarti ini 6/5 dikali 3 kali 2 6, 6 kali 1 7, berarti 7/3. Maka kita kalikan 6 kali 7 42 per 5 kali 3 15. Nah, 42/15 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Nah, 42 dibagi 15 itu dapatnya berapa? Ya, dapatnya 2. Sisanya berapa? Dapatnya 2, sisanya 12/15. Nah, 12/15 ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa ya, sama-sama bagi 3. Ini bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. 15 bagi 3 sama dengan 5. Maka inilah hasilnya. 1/5 dikali 2/3 hasilnya adalah 24/5. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembagian pada pecahan. Nah, kalau untuk operasi pembagian pada pecahan, yaitu syaratnya gampang juga. Misalnya nih, dalam bentuk seperti ini, ada pecahan A/B dibagi C/D. Itu sama dengan bilangan yang pertama atau pecahan yang pertamanya tetap, dengan syarat tanda bagi berubah menjadi kali dan bilangan kedua dibalikkan. Oke, kita langsung praktek aja nih contohnya. Contoh 1/5 dibagi 2/3. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Maka 1/5 dibagi 2/3 itu caranya adalah, ingat, kalau pada pembagian caranya pecahan pertama tetap kita tulis 1/5 dengan syarat tanda bagi berubah menjadi kali
Dan pecahan berikutnya yang kedua itu dibalikkan. Jadi ini awalnya 2/3 kita balikkan menjadi 3/2. Nah seperti itu. Makanya ini tadi A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Balikkan. Kalau ini 1/5 dibagi 2/3, 1/5 dikali 3/2 kita balik. Nah kalau sudah menjadi pecahan perkalian nih, sama kayak sebelumnya, kita kalikan atas dan atas. 1 kali 3, 3/5 kali 2, 10. Maka 1/5 dibagi 2/3 itu sama dengan 3/10. Nah kalau soalnya yang kedua, misalnya 2 bagi 1/2. Nah ini gimana Bu? Oke, kita ubah seperti tadi. Ini ubah dulu menjadi pecahan. 2 ini sama dengan penyebutnya berapa? 2/1 dibagi 1/2. Nah setelah itu kita ubah ke pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Berarti 2/1 dikali dengan syarat, kalau udah tanda bagi berubah menjadi kali, dengan syarat bilangan keduanya harus dibalikkan. 1/2 jadinya 2/1. 2 kali 2 4 per 1 kali 1 1. Nah 4 bagi 1 sama dengan 4. Nah seperti itu. Nih paham ya? Oke, yang soal nomor 3. Nah kalau soal yang ketiganya seperti ini, ada campuran, ada pecahan biasa. Kita ubah dulu yang pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, berarti 3/2 dibagi 1/3. Nah menggunakan syarat berikutnya, kita tulis dulu pecahan pertama 3/2, tanda bagi berubah menjadi kali, kemudian bilangan ini kita balikkan jadi 3/1. Nah kalikan atas dan atas. 3 kali 3 9 per 2 kali 1 2. Nah 9/2 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. 9 bagi 2 dapat berapa? Iya dapat 4. Sisanya berapa? 1/2. Nah inilah hasil dari 1/2 bagi 1/3 itu sama dengan 4/1/2. Oke, contoh berikutnya. Nah untuk soal berikutnya yang ini sama-sama pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. 6 kali 1 6, 6 tambah 1 7, berarti 7/6 dibagi. Ini lagi 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 7/3. Nah ini 7/6 dibagi 7/3. Maka kita buat lagi ini pembagian. Cara ngubah kalinya, tulis dulu pecahan pertama, kemudian kali. Pecahan berikutnya kita jadikan, kita balikkan jadi 3/7. Itu sama dengan kalikan atas kali atas. 7 kali 3 21 per 6 kali 7 42. Nah sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 21. 21 bagi 21 1. 42 bagi 21 2. Maka hasil dari 1/1/6 dibagi 21/3 itu adalah 1/2. Nah seperti ini. Nah contoh ini semoga dapat dipahami anak-anak ibu, dan bisa jadi nanti ada soal kombinasi, yaitu ibu gabungan perkalian dengan pembagian. Kalau ada soal perkalian dan pembagian digabungin, itu boleh dikerjakan dulu yang perkali dulu atau bagi dulu, boleh sama-sama bisa. Tapi kalau nanti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian, maka harus didahulukan kali dan bagi, baru setelah itu tambah dan kurang. Nah seperti itu. Oke. Nah, untuk soal yang E ini kita lihat. Nah, yaitu ada 3 buah pecahan di sini. Nah, digabungin ada bagi, ada kali. Nah, bagi sama kali Bu bilang tadi boleh dikerjakan bagi dulu atau kali dulu. Nah, sebelum itu kita harus jadikan ini menjadi pecahan biasa dulu. 4 kali 1 4, 4 tambah 3 7. Maka 7/4 dibagi 2 kali 2 4, 4 kali tambah 1 5. 5/2 dikali 8 kali 4 32. 32 tambah 1 33/8. Nah kita kerjakan dulu nih yang ini, bagi dulu ya. Berarti 7/4 dikali 2/5 dikali 33/8. Nah kenapa ibu ini langsung dikali? Karena kan ini bagi. Kalau bagi kan ibu bilang tadi berubah menjadi tanda kali dengan syarat yang ininya harus dibalikkan. Maka ibu kali dulu. 7 kali 2 adalah sama dengan 7 kali 2 14 per 4 kali 5 20, baru dikali dengan 33/8.
14 kali 33. Nah, 14 kali 33 adalah 462 per 20 kali 8 adalah 160. Nah, ini bisa dijadikan campuran. 462 dibagi 160. Nah, 462 bagi 160 itu dapatnya 2, kemudian sisanya 142 per penyebutnya 160. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 142 per 160 itu sama-sama bisa bagi berapa? Bagi 2, bagi 2. 142 bagi 2 itu dapatnya 71 per 160 bagi 2. Ini 80. Oke, selanjutnya yaitu soal yang ini. Kalau ini adalah soal kombinasi campuran, ada kali, ada tambah, ada bagi, ada kurang. Nah, di sini juga Ibu campurin, ada desimal, ada pecahan persen, ada pecahan biasa dan campuran. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ingat, Ibu bilang kalau misalnya ada pecahan yang bergabung-gabung seperti ini, kita ubah aja dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 0,5 ini kita ubah menjadi, masih ingat kan pelajaran sebelumnya, jadi 5 per 10 dikali 6 jadi 6 per 1 ditambah 20% itu sama dengan 20 per 100 dibagi 4 per 5 dikurang ini 3 kali 1 3 tambah 1 4 per 3. Nah, di sini ada kali, tambah, bagi, kurang. Nah, Ibu bilang kita harus kerjakan kali dan bagi dulu. Nah, bisa kita kurungin ini dikali, kemudian ini juga pembagian kita kurungin. Nah, baru deh kerjakan yang ini. 5 kali 6 kan perkalian. Kalau perkalian kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 6 30 per 10 kali 1 10 ditambah. Nah, ini syarat pembagian bagaimana tadi? 20 per 100 kita kali, tanda bagi berubah menjadi kali dengan syarat pecahan selanjutnya dibalik. Nah, seperti ini, kurang 4 per 3. Nah, sama dengan 30 per 10 ditambah 20 kali 5 100 per 100 kali 4 400 dikurang 4 per 3. Nah, kalau misalnya seperti ini triknya, ingat ya. Nah, perhatikan ini cara mudahnya. Ini hanya khusus untuk pembagian kalau ada nolnya. Nah, seperti ini triknya. Contoh nih, 30 bagi 10 ada 0 kan? Nah, nolnya ini kita bisa coret. Jadi tinggal berapa? 3 per 1. Ini berlaku hanya untuk yang belakangnya ada 0 ya. Nah, contohnya ini lagi. Ini 0 sama yang ini kita coret. 0 1 di atas dengan 0 di bawah. Kemudian ada lagi nolnya, coret 0 dengan 0. Nah, tinggal berapa? Tambah 1 per 4 kurang 4 per 3. Nah, sekarang lebih gampang, angkanya tidak terlalu besar. Ingat, ini coret-coret ini hanya berlaku untuk yang 0 saja ya, tidak berlaku dengan angka lain. Misalnya seperti ini Bu contohkan, 100 bagi 10. Nah, kita bisa coret nih, 0 sama 0. Tinggal berapa? 10 per 1. Nah, tidak bisa lagi 0 sama 1 dicoret. Atau nih, misalnya ada angka lain, nggak boleh. Ini hanya berlaku untuk yang bisa dicoret 0 saja ya. Oke, lanjut ke topik ini. 3 per 1 tambah 1 per 4 kurang 4 per 3. Kita lihat nih, penyebutnya ada 1, 4, dan 3. Nah, seperti Ibu bilang tadi, pakai cara cepat aja. Ibu kerjakan ini dulu, berarti Ibu kurungin. Ini 1 kali 4 berapa? 4. 4 kali 3 12. 1 kali 1 tambah 1 kurang 4 per 3. Itu sama dengan 13 per 4 dikurang 4 per 3. Nah, lanjut. Nih, kaliin lagi. Berarti 4 kali 3 12. 3 kali 13 39 dikurang 4 kali 4 16. Tinggal dikurangin. 39 dikurang 16 adalah 23 per 12. Nah, 23 per 12 ini kan bisa ya kita sederhanakan. Dapatnya berapa? 1, sisanya 11 ya. Oke, 11 per 12. Nah, seperti itu. Inilah hasil dari perkalian dari bilangan ini. Nah, ya 1 per 12. Kalau kita buktikan 12 kali 1 12 tambah 11 23. Nah, seperti itu. Nah, bisa ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah contoh soal cerita.
Nah ini dia contoh soal aplikasinya, yaitu misalnya nih, ibu mempunyai 2 jerigen minyak goreng. Nah masing-masing jerigen itu berisi 20 liter. Kemudian minyak goreng tersebut ingin dibungkus di dalam kemasan, yang masing-masing setiap kemasannya itu isinya 1/4 liter. Nah berapa banyak kemasan minyak goreng yang dapat kita bungkus? Berapa banyak nih kita dapat kalau misalnya kita bungkus? Nah kalau dari soal seperti ini kita lihat, ibu punya 2 jerigen masing-masing 20 liter. Berarti kita apain? 2 masing-masing 20, berarti kita kali, berarti 2 dikali 20. Nah kemudian minyak tersebut ingin dibungkus ke dalam kemasan yang berisi 1/4 liter. Berarti kan ingin dibagi nih dalam setiap kemasan yang masing-masingnya 1/4 liter, berarti dibagi 1/4. Nah kalau seperti ini kita kerjakan dulu. Berarti 2 kali 20 40 dibagi 4 kali 1 4 tambah 1 5/4. Nah sama dengan 40 dikali, ingat ya pembagian 4/5. Nah 40 ini kan sama dengan berapa? 40/1 kali 4/5. Kita kaliin, 40 kali 4 160, 1 kali 5 5. Nah 160 dibagi 5 itu dapatnya 32. Maka banyak bungkusan minyak goreng yang diperoleh atau banyak kemasan yang diperoleh adalah 32 kemasan. Nah seperti ini. Nah semoga materi ini dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.